Indonesia benar-benar memetik pelajaran berharga tatkala bertandang ke markas Jepang. Pasalnya di laga tersebut harus kami akui kalau nyaris semua pemain gak perform. Terlebih kami juga cukup menyoroti keputusan Patrick Kluivert yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi. Selain itu, penurunan stamina para pemain timnas dalam 2 match terakhir juga tak luput dari sorotan. Karena harus diakui sih, sebelumnya para punggal Garuda mampu bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit di lapangan. Sebuah hal yang tentu saja membuat Pak Erik cukup kecewa dan akan melakukan evaluasi demi bisa bersaing di babak round 4 mendatang. Selain melakukan evaluasi, Pak Erik juga masih mengupayakan untuk mencari pemain keturunan baru. 3 nama sudah dipersiapkan oleh Pak Erik dan diupayakan bisa bergabung sebelum FIFA Matchday bulan September mendatang. Dalam hal di atas lapangan, perjuangan telah ditunjukkan, keringat telah ditumpahkan, dan hati telah diberikan sepenuhnya di lapangan. Namun ketika peluit panjang berbunyi, skor di papan tidak berpihak pada kita. Kekalahan ini memang terasa pahit, tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Kita memang telah jauh, tetapi bukan berarti tetap harus di bawah. Garuda wajib selalu belajar dari setiap tantangan, dari setiap luka, dari setiap kegagalan. Seperti hujan yang menyuburkan tanah, kekalahan ini akan menjadi pupuk bagi kemenangan yang akan datang. Namun untuk itu semua kita harus menyadari titik kesalahan yang sesungguhnya. Sebab sudah seringkali kita terluka akibat kesalahan yang sama pula, di mana kali ini makin menyakitkan karena Piala Dunia sudah sangat dekat, tapi hasilnya belum maksimal. Meski begitu, sekali lagi kita juga nggak boleh hujat siapapun, terutama pemain, karena mereka sudah berjuang sesuai kapasitas yang dimiliki. Namun sekali lagi, kualitas Jepang masih di atas kita, meski mereka memakai pemain lapis kedua sekalipun. Ya, meski pakai pemain lapis kedua, tapi mereka menunjukkan gimana seharusnya tim yang rutin main di Piala Dunia. Bahkan di laga ini, satu shot pun benar-benar nggak dikasih oleh para pemain Nippon. Dan bayangin aja, kalau Emil nggak ngelakuin beberapa penyelamatan, bisa-bisa lebih dari 6 gol yang masuk ke gawang timnas malam tadi. Tapi sekali lagi, jangan lihat golnya aja, tapi lihat berapa jumlah shot Jepang ke gawang kita. Ya, di luar itu semua kembali lagi, kekalahan atas Jepang walaupun sudah banyak diprediksi. Tapi biar bagaimanapun, rasa sakitnya itu nyata, sebab dari sisi manapun, kita memang kalah. Dan kualitas adalah hal yang membedakan, di mana pemain Jepang terbukti sangat efektif, termasuk mampu mencetak gol dari situasi sulit sekalipun. Sementara itu, dalam kekalahan ini, sebuah tanggung jawab besar yang telah dipegang secara penuh oleh Erick Thohir memang menjadi sorotan. Beliau mengambil sebuah keputusan berani yang akhirnya justru menyerang melalui dirinya. Namun sekali lagi, kekalahan ini tak serta-merta atas semua kesalahan Pak Ketum. Karena sebelum semua terlambat, Indonesia harus segera berbenah. Karena keberhasilan lolos ke babak round 4 membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sehingga kita harus segera larut dalam kesedihan ini dan harus bangkit untuk menatap laga selanjutnya yang sudah menanti. Tentu dalam hal ini suka nggak suka, penambahan skuad berkualitas tetap harus diupayakan, apalagi ada kesempatan uji coba di bulan September. Sehingga harapannya pemain baru yang masuk paling enggak bisa adaptasi sebelum nanti tempur di round 4. Dan menurut berbagai sumber, setidaknya ada 3 pemain baru yang sudah disiapkan oleh Pak Erik. Pertama, Mileno Jonathan.
lalu Pascal Struijk, dan juga Mauro Silstra yang dikabarkan sudah mengurus berkas dan tinggal melakukan sumpah WNI saja. Dan dengan bergabungnya pemain-pemain di atas, semoga bisa membuat sang pelatih memaksimalkan skuad yang ada. Karena semakin banyak pemain berkualitas, maka akan membuat pelatih tak kebingungan menyusun strategi, terutama jika ada pemain yang cedera atau terkendala masalah lainnya. Indonesia belajar soal mentalitas dari pemain Jepang. Sebelum membantai Indonesia dengan skor 6-0, Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia berhasil mencetak rekor luar biasa selama babak round 3 berlangsung, di mana anak asuh Hajime Moriyasu itu mencatatkan rekor sebagai tim Asia pertama yang memastikan lolos Piala Dunia 2026 usai tak terkalahkan dalam 8 pertandingan beruntun. Namun bukan itu pelajaran pentingnya, melainkan ada sebuah cerita yang mengharukan dari Moriyasu. Bahkan, membuat juru taktik 58 tahun itu menitikkan air mata setelah kemenangan tersebut. Mengutip dari media Jepang, Nikkan Sport, prestasi Moriyasu ini ternyata buah hasil dari janji Moriyasu yang awalnya mau disingkirkan karena dinilai sudah nggak pantas setelah gagal memenuhi ekspektasi usai gagal membawa Jepang juara Piala Asia pada 2024 usai kalah dari Iran di perempat final, yang mana ini jelas mempermalukan harga diri Jepang sebagai King Asia. Kandidat asing pun tadinya hampir mengganti Moriyasu, namun pihak Federasi Sepak Bola Jepang pada akhirnya memutuskan untuk mempertahankan posisi Moriyasu. Mengingat ketika itu jarak Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya sebulan saja. Dan siapa sangka, di bawah Moriyasu, Jepang benar-benar bagaikan monster yang mengamuk. Tim besutannya tak tersentuh sekalipun dengan mencatatkan 8 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kali kalah selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sini, media-media Jepang tadi pun ikut membuktikan bahwa keputusan mempertahankan pelatih Hajime Moriyasu yang sempat menahan sakit saat menjadi starter tim di turnamen sebelumnya terbukti efektif. Yang mana ini hasil dari dukungan Kozo Tashima, mantan presiden JFA yang mempertahankan Moriyasu. Bahkan Nikkan Sport sampai menceritakan sebuah rahasianya yang kini diungkapkan tadi. Kami mendengar beberapa cerita dan rahasia di balik layar yang kini dapat terungkap, tulis Nikkan Sport dalam artikelnya. Pascal semakin yakin usai melihat kesetiaan fans Garuda. Sementara itu, dukungan fans Garuda yang luar biasa ketika menghadapi Jepang kemarin membuat salah satu calon pemain baru timnas cukup tersentuh. Pemain Leeds United itu merasa salut dengan kesetiaan fans Garuda yang luar biasa. Nggak di GBK, nggak di laga away. Pokoknya, militansinya luar biasa. Ditambah sekarang ada peluang untuk lolos Piala Dunia. Jelas itu membuatnya semakin termotivasi ketimbang berharap masuk timnas Belanda yang persaingannya memang sulit banget. Jelas Pascal bukan pemain sembarangan, karena musim depan pun ia akan kembali main di IPL. Usai musim ini sukses membawa Leeds United juara Championship sekaligus promosi. Pokoknya semua tergantung PSSI dan tim pelatih. Apakah mau digas atau enggak? Karena ibaratnya, round 4 adalah peluang kita buat habis-habisan ketimbang berharap ke round 5. Sebab di round 4, kita akan melawan tim-tim yang di atas kertas, masih selevel, serta nggak ada tradisi lolos ke Piala Dunia, macam Uni Emirat Arab ataupun Oman. Qatar pun juga baru sekali ikut Piala Dunia, itu pun lewat jalur tuan rumah. Sedangkan Irak, kita sudah hafal mainnya mereka, walaupun sekarang udah ganti pelatih dari Jesus Casas ke Graham Arnold. Intinya kita harus habis-habisan di round 4 dan peluang itu bisa bertambah kalau kita punya kedalaman skuad yang lebih tebal. Daripada misal lolos ke round 5 tapi masih harus diadu sama tim dari Amerika Latin atau Afrika, misalnya yang levelnya di atas Asia, ya jelas dari sisi matematis, round 4 kembali lagi mutlak harus dimaksimalkan apapun nanti rintangannya, baik teknis maupun non-teknis.
Dan terlepas dari apapun, kekalahan atas Jepang sendiri harus segera kita lupakan dan menjadikannya sebagai patokan untuk bangkit. Karena jujur saja, jika nggak ada perubahan sama sekali, ya cukup sulit untuk bisa menggapai mimpi menuju panggung dunia. Karena jika ingin konsisten bermain di Piala Dunia, ya kita harus punya tim yang solid dan kuat seperti Jepang. Kan gitu?